Perkenalkan, nama saya Purwitasari. Saya adalah dosen tetap pada program studi Manajemen Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT sebagai salah satu syarat sertifikat dosen. Pada bidang pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Analisis dan perancangan sistem informasi ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen informatika yang tersedia di semester ganjil dengan jumlah bobot 3 SKS. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Pada mata kuliah ini dipelajari proses, metode, dan tools dalam suatu pengembangan sistem informasi dengan menekankan di tahap analisis dan perancangan. Model proses generik yang dipelajari termasuk pendekatan sekuensial seperti waterfall, rapid application development, dan Manifest process. Metode analisis dan perancangan yang dipelajari termasuk pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Tools yang dipelajari adalah perangkat lunak yang termasuk ke dalam case serta tools untuk prototyping dan desain antarmuka pengguna atau user interface. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem informasi. 2. Mahasiswa mampu memahami proses pengembangan sistem informasi. 3. Mahasiswa mampu memodelkan dan merancang proses bisnis dalam suatu sistem terintegrasi dan rancangan basis data. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak untuk memodelkan proses dan data serta merancang sistem informasi. Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan beberapa buku referensi, di antaranya. Nah, berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, di antaranya ada konsep analisis dan perancangan sistem informasi, kemudian ada pengembangan sistem informasi, analisis sistem, perancangan dan arsitektur sistem informasi, analisis dan pemodelan alur data, UML, perancangan input, output, dan antarmuka sistem informasi, dan implementasi serta pemeliharaan sistem. Untuk sistem pembelajaran, saya lakukan dengan tatap muka secara daring dan luring. Kemudian, dalam kegiatan perkuliahan, saya di sini juga menyiapkan bahan ajar sebagai upaya meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa serta dapat berpikir secara kritis agar dapat memberikan opini terkait materi yang saya sampaikan. Di akhir sesi pembelajaran, saya juga membuka forum diskusi tanya jawab supaya mahasiswa dapat menyampaikan pendapat dengan bertanya secara langsung jika ada materi yang kurang dipahami. Sedangkan metode pengumpulan tugas menggunakan aplikasi seperti Google Classroom atau bisa juga lewat e-learning. Untuk asesmen penilaian dari mata kuliah APSI terdiri dari 3 poin penilaian, yaitu nilai tugas 25%, nilai UTS 35%, dan nilai UAS 40%. Berikut ini akan saya sampaikan salah satu video pembelajaran mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi di pertemuan kelima tentang pemodelan proses menggunakan data flow diagram atau DFD. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Nanti tolong diisi form absensi ya. Nanti saya konfirmasi kehadiran kalian. Untuk suara saya apakah terdengar dengan jelas ini? Jelas. Jelas. Jelas, Bu. Terima kasih atas partisipasinya ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita masuk ke mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan 5, yaitu pemodelan proses menggunakan data flow diagram atau DFD. Ini yang saya share tampil slide-nya. Tampil, Bu. Tampil, baik. Sebelum saya menjelaskan materi ini, saya mau flashback dulu nih. Siapa sih yang masih ingat
pertemuan minggu lalu ya tentang konsep perancangan sistem informasi. Coba jelaskan perbedaan perancangan sistem dan analisis sistem. Izin Bu, Fania boleh bantu jawab nggak? Oke, Fania, silakan Fania. Jadi perbedaan perancangan sama analisis sistem, kalau perancangan sistem itu bisa membuat baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Sedangkan analisis itu adalah teknik atau metode pemecahan masalah untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen sistem bekerja dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Baik, terima kasih Fania. Jawabannya benar. Ya, Bu. Jadi berarti ini sudah jelas ya, perancangan itu mendesain, sedangkan analisis itu adalah metode untuk menguji atas desain yang sudah kita buat tadi. Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan berikutnya, yaitu pertemuan kelima. Ini pemodelan proses menggunakan data flow diagram atau DFD. Silakan disimak penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan raise hand ya, atau open mic. Adapun capaian pembelajaran pada perkuliahan hari ini, yang pertama itu mahasiswa mampu memodelkan dan merancang proses bisnis untuk perancangan sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan data flow diagram atau DFD. Terus yang ketiga, mampu membuat perancangan DFD di suatu kasus ya. Nah, untuk materi pembelajaran yang akan diajarkan pada kali ini yaitu yang pertama ada konsep pemodelan proses dasar dari sistem, kedua pengenalan data flow diagram, dan yang ketiga cara membuat DFD. Nah, sebelumnya apakah di kelas ini sudah ada yang tahu ya apa itu DFD? Belum, Bu. Belum. Baik, saya jelaskan ini. Jadi ada dua konsep kunci pada pembahasan kali ini ya. Yang pertama ada proses model dan yang kedua itu ada tentang data flow diagram. Kalau proses model ini pada dasarnya adalah mengilustrasikan aktivitas apa saja yang dilakukan, selain itu juga menjelaskan bagaimana perpindahan data di dalam aktivitas tersebut, terutama yang dilakukan di dalam sistem nantinya. Kemudian membuat proses model ini ya atau proses modeling ini merupakan sebuah cara yang formal untuk menggambarkan bagaimana sebuah proses bisnis beroperasi. Nah, konsep kunci yang kedua itu adalah data flow diagram. Ini merupakan sebuah teknik ya yang menggambarkan aliran data melalui sistem atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Kita akan membahas banyak hal tentang data flow diagram di FD ini pada materi kali ini. Sebagai catatan, DFD ini bukanlah satu-satunya ya teknik untuk memodelkan proses, karena di luar materi ini, kalian bisa menemukan teknik lain. Namun pada pembahasan kali ini kita tetap fokus di DFD. Saya lanjut ya. Nah, untuk DFD ini ada 4 komponen utama, yaitu ada proses, external entity, data store, sama data flow. Kalau proses, ini adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh sistem sebagai respon terhadap aliran data masuk atau kondisi. Proses ini dilambangkan dengan simbol 4 persegi panjang tegak dengan sudut-sudutnya ini tumpul. Terus ada external entity. External entity ini merupakan suatu lingkungan sistem yang dapat berupa orang, unit organisasi, sistem atau organisasi lainnya yang berada di lingkungan luar yang berinteraksi dengan sistem. Kalau external entity simbolnya kayak ini ya, persegi panjang. Nah, untuk data store ini untuk penyimpanan data, bisa juga disebut dengan database. Ya, simbolnya kayak ini. Jadi dengan sepanjang garis horizontal paralel yang tertutup di salah satu ujungnya. Kalau data flow itu arus data. Ini simbolnya kayak ini. Jadi arus data ini menunjukkan input data ke proses atau output dari proses. Kayak itu. Baik, saya lanjut. Nah, untuk membaca DFD, ini ada contohnya. Jadi saya buat DFD ini ya, mudah dipahami ya. Ini adalah dengan memulai dari proses dulu, yang paling awal. Ditandai dengan nomor yang paling kecil. Dari proses di dalam DFD tersebut ini 1.0, kemudian 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, dan terakhir 1.6.
Di dalam DFD ini, proses pertamanya adalah memasukkan nomor telepon. Setelah menemukan proses pertama, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memperhatikan data flow-nya yang berhubungan langsung dengan proses tersebut. Lihat di sini, data flow input ya, digambarkan dengan tanda panah yang masuk, sedangkan data flow output itu digambarkan dengan tanda panah yang keluar. Nah, kita lihat proses yang pertama, yang memasukkan nomor telepon. Proses ini memiliki dua input, ada nomor telepon sama request mengisi pulsa, kayak itu. Ya, output dari proses ini adalah nomor telepon, yang dalam hal ini adalah nomor telepon yang ingin kita isikan pulsanya nanti. Nah, data nomor telepon ini kemudian menjadi input pada proses selanjutnya, yaitu menampilkan nominal yang tersedia. Nah, begitulah seterusnya cara membaca DFD-nya. Ya. Nah, ini ada catatan penting yang harus kalian ingat ya. Jadi hindari aliran proses ke proses kecuali kondisi tertentu. Kemudian tidak diperbolehkan aliran dari entitas ke entitas. Ya, dia melalui proses dulu baru ke entitas kayak itu. Selanjutnya entitas yang muncul merupakan entitas yang berasal dari flow map yang diusulkan, kecuali entitas yang dalam boleh tidak ditampilkan. Tandai dengan bintang simbol ini untuk proses yang akan diuraikan kembali pada DFD level N atau DFD tingkat ya, level 1, 2, dan seterusnya. Dan terakhir pada diagram konteks tidak ada penggambaran data store atau label. Nah, untuk proses bisnis dalam DFD, ini biasanya terlalu kompleks ya untuk ditunjukkan dalam satu buah DFD saja. Jadi oleh karena itu, perlu dilakukan dekomposisi untuk mengurai kerumitan proses bisnis tersebut. Nah, dekomposisi ini merupakan proses untuk merepresentasikan sistem dalam suatu hierarki dalam DFD. Hierarki di sini adalah tingkatan atau level dari DFD tersebut. Ada diagram induk atau diagram parent dan ada juga diagram anak atau child diagram. Ya, jadi sebuah diagram anak ini menunjukkan suatu bagian dari diagram induk dengan lebih detail kayak. Baik, saya lanjut untuk diagram dekomposisi ya. Jadi diagram dekomposisi ini adalah kegiatan menguraikan sistem ke dalam subsistem, proses dan subproses komponennya. Jadi tiap tingkatan abstraksi menampilkan detail lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi sesuai keinginan ya mengenai keseluruhan sistem atau subset sistem tersebut. Jadi perlu diketahui bahwa semakin tinggi level DFD, maka semakin detail proses itu. Dan data yang digambarkan misalnya DFD level 1. Nah, hal ini akan lebih detail dibandingkan dengan DFD level 0, begitupun seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Vina, Bu, mau nanya, Bu. Baik, silakan Vina. Eh, ini DFD komposisi ini sampai kapan berakhirnya, Bu? Apa selesainya itu? Baik, terima kasih Vina atas pertanyaannya. Jadi sampai kapan dekomposisi DFD ini berakhir atau selesai ya? Jadi dekomposisi ini berakhir apabila setiap proses yang ada di dalam suatu DFD itu DFD level berapapun itu sudah tidak bisa lagi diurai menjadi proses-proses yang lebih detail. Idealnya setiap DFD itu mulai dari level 1, diagramnya memiliki sekurang-kurangnya 3 proses. Namun juga sebaiknya kita menghindari terlalu banyak ya prosesnya. Kalau proses sampai 9 sampai 10 itu kayaknya nggak bagus lagi kayak itu di dalam satu diagram. Nah, untuk sistem informasi berskala kecil, pembuatan DFD ini hingga level 1 biasanya sudah cukup. Kayak itu, Vina. Apakah sudah jelas? Jelas, Jelas, Vina? Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Vina. Saya lanjut ya ini ke slide berikutnya. Nah, lihat. Oke, agar lebih jelas memahami tentang level DFD, perhatikan gambar berikut ini. Lihat ini ya, kursor saya. Tingkat paling rendah dari suatu DFD disebut dengan konteks diagram. Oke, ini diturunkan level 0 diagram seperti pada gambar. Nah, proses dekomposisi pada dasarnya adalah merinci proses yang ada pada DFD induk. Misalnya, gambar berikut proses nomor 1 ya, dari DFD level 0 dapat diuraikan menjadi 1.1, 1.2, 1.3. Begitu pula dengan proses yang kedua sama yang ketiga. Kalau yang kedua ini kan 2.1, 22, 23, 24. Kalau proses yang ketiga ini ada 31, 32, 33. Nah, kayak itu.
Ya, jadi proses dekomposisi DFD level 0 ini adalah level 1 diagram. Dari contoh, dapat kita lihat bahwa ada 3 buah DFD level 1 untuk menguraikan DFD level 0 ini. 1, 2, 3 untuk menguraikan DFD level 0 ini. Ya, normalnya jumlah DFD level 1 itu sama dengan jumlah proses yang ada di dalam DFD level 0. Nah, itu. Sudah agak tergambar ya DFD level. Oke. Nah, untuk langkah-langkah membuat DFD, yang pertama itu kita mulai dengan mengidentifikasi entitas luar, input, dan output. Nah, identifikasi ini terlebih dahulu semua entitas luar, input, dan output yang terlibat di sistem. Yang kedua itu buat dulu diagram konteks. Kalau diagram konteks ini adalah diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. 3 membuat diagram 0, dan yang keempat itu membuat diagram level 1. Baik, untuk konteks diagram ini diagram ini adalah diagram level tertinggi ya dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Oke. Nah, untuk diagram level 0, diagram ini adalah dekomposisi dari diagram konteks tadi. Diagram dekomposisi dari diagram konteks ini. Ya. Kemudian diagram level 1 ini adalah dekomposisi dari diagram level 0 tadi sebelumnya. Kayak itu. Baik, apakah sudah jelas semuanya di sini, materi ini? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Akbar. Mohon jelaskan Ya, terkait cara memvalidasi DFD tersebut, Bu. baik. Terima kasih Akbar atas pertanyaannya. Jadi tadi bagaimana cara memvalidasi DFD ya? Jadi validasi terhadap DFD itu dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu kita perlu memastikan dahulu tidak ada syntax error dan diagram yang dibuat mengikuti aturan yang ada. Ya, yang kedua itu kita perlu pastikan bahwa diagram menyampaikan makna yang benar. Pastikan juga akurasi DFD terhadap proses bisnis yang sebenarnya atau yang diharapkan. Selanjutnya itu saat melakukan validasi DFD, kita juga bisa melakukan user walkthrough dan juga role play terhadap proses untuk memastikan kesesuaian DFD. Lalu perhatikan level DFD yang lebih rendah untuk memastikan konsistensi saat melakukan dekomposisi. Dan yang terakhir itu perhatikan nama yang digunakan dengan hati-hati untuk memastikan konsistensi dalam penggunaan istilah. Ini penting agar memudahkan orang lain yang membaca DFD kita yang lebih jelas, agar lebih jelas. Baik, apakah sudah paham Akbar? Baik, Bu. Sudah? Jawabannya sudah saya pahami. Terima Baik, kasih. terima kasih Akbar. Baik, sudah mengerti semua ya? Paham semua? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, ini ada kesimpulannya. Kesimpulan untuk materi pada hari ini yaitu data flow diagram atau DFD adalah sistem diagram alir data yang dibuat untuk membantu perancangan perangkat lunak untuk kebutuhan personal bisnis maupun organisasi. Ya. Terus terdapat 4 macam notasi diagram yang digunakan yaitu data store, data flow, proses, dan external entity. Dan untuk jenis dari DFD sendiri terdiri atas 3 jenis ya, ada diagram 0 atau konteks, diagram level 1, sama diagram level 2. Dan yang terakhir untuk membuat diagram alir data yang baik Anda perlu untuk menambahkan data store dan mendefinisikan jumlah input dan output secara eksplisit dengan proses relasi yang sesuai dengan kebutuhan produk Anda. Nah, adapun referensi ya, ini buat pendukung kita dalam materi ini bukunya. Oh ya, sebelum kita akhiri ya pertemuan ini saya ada kuis nih. Nah, silakan kalian klik kuisnya ini, diklik dulu. Linknya coba diklik ini. Silakan dimasukkan kode gamenya 545442.
Oke, baru satu ini yang join. Baru Fania. Baik, sepertinya sudah semua ya mahasiswa join. Ini kita mulai saja kuisnya. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Siap, Bu. Saya mulai ya. Silakan dijawab. Baiklah, demikian PDD UKT-PT ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dengan penyampaian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan saya, Purwitasari, pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.